Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, setujuh para alim, para masyayikh, para habaib, akhussu bidzikri sitan kula ta'zimi Kiai Haji Majdi Ba'ith, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, hafizahullahu ta'ala. Malah semoga beliau terus raksah jaga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Habib Haidar Ali Al-Habsi, hafizahullahu taala. Kiai Haji Abdullah Faqih, hafizahullahu taala. Sesaja pengurus pondok pesantren, para asatidz, ustadzat, para wali santren, sesaja santren, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, sesami mulja, dakka setajana. Hafizakumullahu jami'an. Mara semoga tetap ngau diraksa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, peten kula selama cendengan bisa ngestuaki hadir dalam rangkaian acara haflatul imtihan tasyakuran Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sikak dima haflah kak dinta nan deeki cak saung kuna abak terroh andik pangarep tamasuk dekat orang-orang min ibadillahi syakirin, epatetih orang-orang se penter asokor dekat ajunan pun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma.
Setiap nikmat yang kita dapatkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, termasuk di antara nikmat yang besar dalam hidup kita adalah memperoleh seorang guru, mendapatkan pendidikan dari orang yang Allah pilihkan sebagai pembimbing hidup kita. Kak itu nikmat raja para rabu. Perlu ikakali sareng para wali santri untuk menjadi perhatian kita semua bahwa ada nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan seseorang ketika dia mendapatkan pembimbing jalan hidupnya. Ngaule rezeki andik guru sebisa abimbing aba matepak celena odik. Setiap hari, setiap malam kita dalam hitungan 24 jam senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus, jalan kehidupan. Seperti apa siratal mustaqim? Dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Mereka adalah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ben abak kau tu yakin cek sangkuna guru kita, ring sepok ruhani kita, kiai kita adalah murabbil arwah, pendidik jiwa-jiwa para santri. Beliau adalah minas salihin, orang-orang yang saleh. Maka berarti setiap murid, setiap santri yang telah mendapatkan rezeki guru, pembimbing hidup, mendapatkan rezeki seorang kiai, ibu nyai yang menasihati kita, memantau kehidupan kita 24 jam, bagaimana perilaku kita, akhlak kita, adab sopan santun, mulai dari bangun tidur, beraktivitas setiap hari sampai menjelang malam dan tidur kembali. Beliau Allah pilihkan hadir dalam hidup kita sebagai orang tua pendidik kita. Jadi saya nyaman ring sepo gak dito. Metorot agama beda tenok. Orang tuamu adalah yang melahirkanmu. Berarti ring sepo dua, ayah dan ibunda kita. Yang kedua, orang tuamu adalah yang menikahkanmu, matuah. Maka ketika anak-anakku para santri nanti kelak akan bermasyarakat, telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Miftahul Ulum,
kemudian berencana melangsungkan pernikahan, ingat bahwa selain orang tua kandung kita ada mertua. Ayah dan ibu mertua kita adalah orang tua kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah yang telah mengajarkanmu. Beliau adalah orang tua pendidik kita, orang tua ruhani kita. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Ilmu itu bagaikan darah daging, sebagaimana darah daging nasab. Mun anak enisbat akidah karing sepola ke fulan bin fulan, apaan yang sebut fulanah binti fulan, maka secara hakikat ada penisbatan nasab keilmuan. Sampian nikah santrina basira, tanya aki okula nikah santrina kiai majidi, berarti reng seponah sampian ke majidi secara keilmuan. Alhamdulillah. Dan ini harus menjadi kebanggaan para santri. Santri harus punya prinsip sesama para santri. Mungkin kita tidak sedarah, tapi kita saudara tongkelku huruf. Abna'us syekh fit tarbiyah. Para santri adalah anak-anak didik dari seorang syekh, seorang kiai, seorang ibu nyai, seorang guru di dalam pendidikannya. Biasanya mundeng sepo dua, siapa tepak itu kun urusan jasmani, mondeki lahir sampai pon belik pemondok. Secara umum masyarakat memiliki kepedulian kepada putra putrinya secara fisik, mulai dari proses kelahiran, kebutuhan gizi, vitamin, pakaian, ketika sakit kebutuhan vitaminnya, kesehatannya, sampai kemudian menjadi anak yang tumbuh berkembang dalam kondisi baik. Tapi tak sakepian ring sepo dua andi perhatian khusus bab masalah ruhani. Petenah anak de'erma ahlakna, de'erma akidana, de'erma agamana, ngartehna pada ka ilmu na afajam, ngartehna punten deka halal ban haram. Tak sakapina ring sepo ka dinto andi kemampuan kaangkui matepak abimbing potra natibi. Maka dibutuhkan kehadiran seorang ayah ruhani, dibutuhkan kehadiran seorang syekh bagi anak-anak muridnya untuk mengantarkan mereka kelak menjadi orang yang berada dalam siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari zaman Nabi Adam ngantos zaman samangken umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul kak ditoh dalam abimbing ummata pangkata nabi deka umat akatia pangkata ring sepoh deka anak. Maka seluruh umat ini adalah anak-anak didik nabi.
Itulah mengapa kemudian istri baginda Nabi diberi kedudukan sebagaimana ibu. Wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkedudukan sebagaimana ibunda bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dosa mangken seneros akih perjuangan Kanjeng Nabi dari zaman para sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil, sampai depakkah zaman para guru saja. Para ulama adin to seneros akih ilmu Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kiai kita, guru kita adalah orang yang berilmu, berkompeten dalam keilmuan agama, maka beliau adalah penerus para ulama, penerus para nabi, dan kita adalah anak didiknya. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Saking ngabeni guru, saya bimbing Aba tak kira kenal ke pangeran. Siapakah yang kemudian mengantarkan arah tujuan kita, kiblat kehidupan kita, kalau bukan hadirnya seorang guru ruhani? Makanya tebuna Imam Syafi'i leres ka adin to. Al ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Ilmu itu bagaikan darah daging nasab. Dari kadimah Kanjeng Nabi kadinto bisa atebu al-wala luhmatun kaluhmatin nasab, bahwa hubungan al-wala istilahnya dalam fikih kat dinto mun beda budak ada hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh tuannya, oleh sayyidnya, maka status budak merdeka ini seperti hubungan anak dengan orang tua. Mau diberikan warisan hartanya, andai tidak ada yang mewarisi hartanya, maka tuan yang telah memerdekakan adalah pewaris harta budak sahaya tersebut yang telah dimerdekakan. Luka dinto dipahami cerdas tebuna Gusti Kanjeng Nabi sareng Imam Asy-Syafi'i umun ngajariah. Berarti orang singabula dak kekuruna akatia tebuna Sayyidina Ali, ana abduman, saya adalah menyatakan sebagai budak orang, allamani, yang telah mengajari saya, walau harfan wahidan, meskipun satu huruf. Ini kedebuna peserah Sayyidina Ali. Luar biasa beliau. Ridha, tulus, ikhlas menyatakan dirinya bahwa saya adalah hamba sahayanya, orang yang telah mengajari saya meskipun satu huruf. Tapi dibuna para ulama ni ketak king bensaromban yarte ini tidak boleh kemudian ana abduman allamani, saya budaknya orang yang mengajari saya, walau harfan wahidan, meskipun satu huruf, ilmu apapun. Tidak. Nanti kemudian semua ilmu, sembarang ilmu yang diperoleh, murid dianggap budaknya guru. Ini bahaya kalau digunakan oleh kepentingan pribadi seorang guru. Ini bukan hak yang harus dimiliki oleh guru, tapi ini adalah akhlaknya murid kepada guru. Ini kesemangkin fitnah.
orang ngaji ta'limul muta'allim, padahal esena ta'limul muta'allim ada tok andin murid yang harus dijiwai oleh murid. Bagaimana seorang murid takzim kepada gurunya, ini isi kandungan ta'lim muta'allim. Tapi kalau kita ingin mempelajari bagaimana kewajiban-kewajiban seorang guru, maka seorang guru harus mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Tentu sudah sangat wajar dan menjadi keharusan seorang murid menganggap gurunya sebagai guru. Oh, kak disak kurutan gula, ni kapon kau tu wajib. Tapi seorang guru menyatakan dirinya engkau guru nabaan, ini menjadi aib ketika menyombongkan diri dan menganggap bahwa saya adalah gurunya kalian. Maka akhlak seorang guru menyatakan di dalam batinnya tikal tekaan kenika santri tapi kula aromasa ahuru kasantri olana mun murok kula mutola'ah teti sabab batin kula ajar boleh santri. Maka seorang guru memiliki kesadaran penuh seharusnya menganggap murid-muridnya sebagai guru. Nika bapa guru cak kui murid, mana kui murid pak mbian guru lah kula, tapi mbian ni kah murid tak kula, salah. Nah ini sekarang yang simpang siur, yang murid nuntut kepada gurunya, yang guru nuntut kepada muridnya. Makanya mun lambak di era tahun 80-an ke belakang, sepoh-sepoh rata-rata kak dinto lulusan menjalin, lulusan nama sapoh, lulusan nama boleh kaju mun ngaji lip alif pen tak tepat berai menjalin. Tapi tetapi berjiwa yang siap menghadapi segala dinamika kehidupan, mentalnya tangguh. Anapa? Guruna senokol ikhlas, santrina senokol ikhlas, reng tuana santre narema ikhlas, barokah ilmu. Tetapi ketika gurunya memukul dengan emosi, memukul dengan kebencian, maka muridnya juga tidak ikhlas, orang tua murid tidak ikhlas, aparakara ke polisi gara-gara anaan etokol ben kuruna, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak lagi di zaman generasi seperti orang-orang yang tangguh menghadapi hidup. Mun lambat si hanya memondok atirakat riyadhah, belajar hidup prihatin, kiremanna iatur ada iatur kapi. Tetapi hari ini seringkali di berbagai kalangan pondok pesantren menjumpai dinamika wali santri memanjakan anak-anaknya di pondok pesantren dengan memberikan kiriman-kiriman uang berlebih. Apa akibatnya? Kasus yang terbesar bukan ketika anak terbatas kirimannya kemudian melanggar, tetapi pelanggaran di pondok pesantren sebab dari kiriman berlebih orang tuanya. Ini kan beli caan lagi. Dan gula mangki dalam berbagai kasus pelanggaran, bahkan sampai urusan ngecok. Ini kan beli anak-anak yang malarat nih.
Coba silahkan dilakukan mahkamah. Jompok ada tu beda tahkim, mun beda santri pelanggar, tahkim. Apa alasan pelanggarannya, motivasinya kenapa, bagaimana kronologinya. Maka banyak ditemukan kejadian pelanggaran mengambil hak orang lain secara zalim alias ngecok. Ini kan biasanya rak para imtihanan banyak orang kailang, bukan orang yang melarat, bukan orang yang kirimannya sedikit, tapi tidak jarang orang yang kirimannya cukup besar dari orang tuanya. Kenapa? Sudah biasa gaya hidup di pondok pesantren. Inna lillahi wa inna. Perilaku boros, perilaku ngebos. Oh, kanjana ni bos ke apa? Ting pon sobung kere mana? Merde keandien kanjana. Na'udzubillah ini. Kita paham bahwa di pesantren santri sedang berproses. Maka pondok pesantren adalah tempat untuk menempa diri kita menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Mangkana nyoon tolong dak para wadi santri. Korang langkong 10 bulan optimal kegiatan pendidikan di pondok pesantren, belajar dan mengajar berlangsung kurang lebih 10 bulan. Mana binengi Miftahul Ulum kan itu masa aktif 1 bulan, 10 bulan. Liburannya berapa hari? 2 bulan. Ada yang 50 hari. Maka dalam 1 tahun yang biasanya 365 hari, jangan dirusak oleh yang 60 hari, jangan dirusak oleh yang 50 hari. Sisa 10 bulan cek parosak ben sedubu 2 bulan. Epa tepa ia ceri atua, ia ceri ahlak tingkat tinggal belian. Macam-macam. Obuun macam-macam. Cari tanah macam-macam. Begitu kembali ke pesantren, kok tepak nama cerita pak do pak cerita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anakku para santri, kalian telah mendapatkan cahaya dari bacaan Qur'annya, dari solatnya, dari zikirnya, dari ilmu yang dipelajari di madrasah, di kelas, dari menatap wajah guru. Kalian mendapatkan aura cahaya sehingga wajah para santri bercahaya. Alhamdulillah. Paleman capok 2 bulan. Aba di kepontuk pulang. Bukan karena tidak pakai sabun muka, bukan karena tidak menggunakan mana? Bukan, tetapi sudah padam aura cahaya dari amal ibadahnya. Na'udzubillahi min. Sebiasa solat berjamaah, pon ta'afa jeng berjamaah, mun penuh apa jeng duha beda sepion nah. Allahumma hdina fiman hadait. Tapi jam kol beto. Area duha apa? Sabunai colpe. Bahkan tidak jarang setelah sahur tidur ke para maurib. Insya Allah mun koceng bisa bentah, koceng umpama bisa bentah, ngocak
tekan kok gelar patai dungang koceng. Oh, tekan tedong ni atas pau tak kira lampu koceng. Maka jangan dirusak yang sudah dididik sekian bulan, dibimbing oleh para asatidz, ustazat, para kepala daerah, ketua kamar, pengurus pesantren, didoakan siang malam oleh kiai, oleh ibu nyai, cak parosak kundu bulan, nyuun bantuan nah estuakih para wali santri, karena tidak jarang nyuun seborang yang ikut membuka pintu pelanggaran, yang ikut menyumbangkan rusaknya moral, kadang-kadang sifat kasih sayang berlebihan dari orang tua. Anak-an nekuk HP sejam, 2 jam, 3 jam, ngake pang luar benepaan Bing, cong, cak lah HP mana ada saya tekuk. Kutet embun ben. Empon pak cak bang doh. Tina mumpung tempat ni bengkoh. Sayang, tapi bukan sayang yang tepat sasaran. Benih kenengan. Seharusnya orang tua yang peduli merasa susah. Dah rumah tangga anak ya, mau dari pesantren mesti nak muka kitab mutolaah, nutua ki hasil lah. Oh ternyata sudah berprestasi, sudah pandai doa-doa, berbagai aktivitas, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, berpakaian, berkaca, semua ada doanya. Ada. Si keluar dari lesan lagu-lagu favorit yang sedang ngetren, bahkan perilakunya sudah berubah mengikuti joget-joget TikTok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjenengan asokor, para bapak, para ibu wali santri, santri ini pun tuh juga itu oke pak ni kerja. Bukan bermaksud membanding-bandingkan antara pendidikan sekolah di luar pesantren dengan di dalam pesantren, tetapi sebenarnya panjenengan sendiri sudah bisa merasakan perbedaan yang sangat jauh antara anak didik di luar pesantren dengan di dalam pesantren. Bagaimana beberapa waktu yang lalu viral sejumlah murid memukuli gurunya, bahkan di salah satu daerah di Jawa Timur, di Pulau M, di salah satu kota terjadi korban jiwa, seorang guru dipukul oleh anak muridnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan nama gurunya adalah Pak Budi. Seakan-akan ini sudah memberikan isyarah matinya budi pekerti. Guru nah nyaman Pak Budi. Etokol ben anak didik intibi ben moreta, seakan-akan menjadi pesan moral kepada seluruh bangsa ini bahwa budi pekerti telah dibunuh oleh muridnya sendiri. Na'udzubillahi min mentersalamat setajana. Apa ana saya kau pak ini cari yang benda guru pate murid kau pak seharusnya kita prihatin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para hadir, PR kita masih panjang. PR para kiai, para ibu nyai cukup besar.
PR para guru, para ustadz-ustadzah juga sangat banyak menumpuk. PR para wali santri juga sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saungkuna si wajib malai ngaci ring sepona tibi ing panjenengan aromasa tak andi sangu sebanyak pasraaki ke guru pasraaki ke pesantren, maka saungkuna kiai ben pengurus ben para guru di pesantren bekelah ring sepo. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, menurut para ulama, bahwa orang yang mengajarkan ilmu itu bahkan derajatnya bisa melampaui derajat orang tua. Kenapa? Karena tidak semua orang tua mampu mengeluarkan anaknya minadz-zulumati ilan nur. Orang tua hanya melahirkan anak dari kandungan ke alam dunia, tapi seorang guru murabbir ruh telah melahirkan anak-anak didiknya minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya iman dan ilmu. Alhamdulillah. Maka lebih afdol, lebih utama orang yang telah melahirkan anak didiknya dari kebodohan lahir kepada cahaya dibanding yang hanya melahirkan dari alam gelap kandungan rahim menuju alam dunia. Kenapa? Karena orang yang kafir pun bisa melahirkan anaknya dari kegelapan kandungan ke alam cahaya duniawi. Tetapi orang tua yang kafir telah mengubah anaknya menjadi tersesat jalan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajina. Jadi orang tuanya yang mengubah agama. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bersih suci, telah membawa keimanan perjanjian dari alam arwah. Alam alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setiap manusia di alam arwah telah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apangiran deka Allah king saampana lahir gatunya sebengobah agamana, singobah pikiran anak, singobah akidah anak. Ini kadang tua dengarkan. Ketika orang tuanya non muslim, maka anaknya diubah menjadi non muslim. Ketika orang tuanya sesat jalan, maka anaknya diubah sesat jalan. Akibat dari orang tua. Tetapi seorang murabbir ruh, seorang guru yang sejati telah menyelamatkan anak didiknya minadz-zulumati ilan baka pengiran. Ya juaki, ya Allah, nurnya setiap anak dihadapkan pada Rabbul Alamin. Lebat wasilah kanjeng Nabi, ya Rasulullah, santri ten kula nak potoh keilmuan, si ten kula didik, ten kula bimbing siang malam. Ka'din to ummat ajunan ya Rasulullah, soon akidah ke Allah malah samoga tuti umat si bener si tepak si paratu. Amin Allahumma amin. Begitulah doa para guru-guru kita. Andik sampungan si tajem dek kanjeng Nabi, minangka kanjeng Nabi ring sepona umat. Tining para ulama, para kiai bekilah kanjeng Nabi. Cangkolang munbed orang ngaku alim, ngaku ulama, ngaku kiai, apa ngerasa abaan lebih berhak dekat umat kanjeng Nabi kak dintu ampun dopot. Ingat bahwa setiap orang yang diberi amanah menjaga, merawat umat baginda Nabi sebenarnya adalah wakil baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan panjenengan yang sepona
Cak pas apa ngerasa jeria tang anak tang de benteking. Iya benar. Anak-anak panjenengan adalah darah daging panjenengan, tapi panjenengan juga harus sadar bahwa mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pikirkanlah putra-putri panjenengan itu yang merupakan umat Nabi. Kenga benih pas bensoromban lecan apa cankol apa penterai apa pudu jadi tang anak. Tidak boleh berprinsip sedemikian, karena meskipun anak kita adalah lahir dari rahim orang tuanya, dari darah daging kita, sadarlah wahai setiap orang tua bahwa mereka adalah titipan pemberian hibah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka orang tua adalah bertanggung jawab, dimintai pertanggung jawab di hadapan Allah bagaimana mendidik anak-anaknya. Mun pas pagi paringi jawaban ten kula ampun pasrah, ten kula ampun nyerahake anak ten kula dekkah ke majdi pasrah bungkol sopaja ya juwaki pasrahake dekkah ajudan pon Gusti Kanjeng Nabi. Ia juwaki dekkah ajudan pon Rabbul Alamin, ten kula yakin lebat beliau anak ten kula bekal mulia dunia akhirat. Insyaallah biiznillah. Inilah pintunya futuhat rabbaniyah. Anak panjenengan bakal tabukan pikiran ben ateh lebat yakin panjenengan dek kakuruna. Maka pentingnya segitiga emas debunah pamandah almarfullah kifawaid. Dok kasantri ben alumni para wali santri. Awasiat sehingga penting dia. Beliau membuat satu istilah segitiga emas. Siapakah segitiga emas ini? Anak didik kita, orang tuanya, dan gurunya. Mun pun asampung setelah anak ditok, anak bakal tetih santri sejati. Amin Allahumma amin. Anak bojong nengi pesantren ring seponah nyari ma'isyah rezeki si halal tor barokah, kuruna asampung atirakan atua dek ke Allah, insyaallah lekas tetih orang si bener si tepat teti santri si salamat ilmu na manfaat barokah. Para hadir teti debunah Sayyidina Ali kala engkau riyah budaan orang sing ngajari engkau tekan sahuruf debunah para ulama cak ben seromban yarte ari ya saya maksud sahuruf ilmu singi besemak kenal deka Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian sembarangan ini guru saya bahasa Inggris langsung dianggap saya adalah budaknya guru saya. Ini guru saya guru matematika langsung menganggap dirinya sebagai budaknya. Napa boleh guru dan sebab ngocak engkau guru nabaan kok ngajari bahasa Inggris, engkau ngajari ilmu-ilmu bahasa rombat benih kenikah. Tetapi yang dimaksud ana abduman allamani walau harfan wahidan adalah guru pembimbing ruhani yang bisa mengantarkan murid ma'rifatullah, semak kenal dek Gusti Allah. Lo kenikah sahuruf si sahabat nengi batin santri tembus dek Allah. Kenikah si yang ke guru sebagai dirinya santri, budaknya guru, ngabula ka kuruna. Dan malar samoga para santri ilmu na manfaat barokah. Malar samoga para wali santri rezekina barokah. Ben ngereng arang sarang tuaki guru kita bersama lancang umur barokah. Tetap bisa bimbing panjenengan saja ben paki terapolongah ya junipun Gusti Rasulillah
areng sareng rombongan beliau nuju dek swarga Allah. Amin ya rabbal alamin. Haflatul imtihan adalah haflah syukur. Tunjukkan bahwa sebentar lagi para santri kalian akan pulang kepada kedua orang tua, mengisi hari libur silaturahim. Tunjukkan hasilnya pendidikan selama 10 bulan. Tunjukkan akhlak yang telah ditanamkan sehari-hari di rumah kalian. Kembalilah ke pesantren tepat waktu dan jangan padamkan aura cahaya kesolehan. Cek papeteng pasordep muana akibat maksiat seekalakoh napa boleh sampai balik jir fahisyah naudzubillahi min dzalik. Berapa banyak alasan reuni, tetapi ternyata yang reuni adalah hatinya. Atemu ben mantanna, cinta lama bersemi kembali. Akhir tak anda si abadi kabon. Esoro abadi, bu, kula cucu ala ke, cucu abi ini. Kita mari ngaji nah, dapon abi ini. Jurmiyah tilah pencur abi ini ya. Semangat, teruslah mencari ilmu. Capailah cita-cita setinggi langit. Bahkan meskipun sudah berkeluarga, meskipun sudah memiliki anak, jangan pernah ada kata berhenti mencari ilmu. Karena mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat. Ilmulah yang akan mengantarkan seorang menjadi husnul khatimah. Malar samukeh para santri ilmu na manfaat barokah seperti sangu na abak salamatunya akhirat husnul khatimah. Ngereng areng sareng kita niat nganyare iman ten kula mencenengan parlo iya nyare sopaja atam besakan jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Setuju? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah.
الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Ijazah dari Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, saya istiqomah maus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah penastari abajeng pak kadeh duhur mari abajeng mari awirid doa tetap kadapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah pak kadeh asar seperti kacukan maurib ingsak sobu seperti pekan pakempang mate husnul khatimah ben pakki dengan alam qapurah pacemper sareng Gusti Allah lebar alam qapurah marasa muka satajana salamatunya akhirat husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب تبنا
إلى الله من كل ذنب تبنا إلى الله الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بأسرار الفاتحة. Sagak dintoh para rabu saja sebisa teraki nyawun sopora saya semua sepon terutama adakah beliau pengasuh Pondok Pesantren Miftah Ulum Manggisan jangkolang wal afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.